sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan di bab 1. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang berkaitan dengan pecahan. Misalkan yang pertama, pizza yang akan dipotong atau dibagi sama banyak atau sama bagian. Kemudian yang kedua, kertas yang dibagi sama atau dipotong sama. Yang ketiga, lingkaran yang dibagi 4 sama besar, juga menggunakan pecahan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang menggunakan pecahan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menentukan nilai pecahan. Yang kedua, siswa dapat menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan pecahan yang paling sederhana dari suatu pecahan. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu arti pecahan, kedua pecahan senilai, ketiga menyederhanakan pecahan. Jadi kita masuk yang bagian pertama, arti pecahan. Jadi pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Contohnya, ini adalah gambar pizza. Gambar yang pertama adalah gambar pizza yang utuh. Setelah dibagi 2, maka akan didapatkan setengah, nilai setengah atau 1/2, dan yang sebelah lagi 1/2. Kemudian jika dibagi 4, maka setiap bagian ini mempunyai nilai 1/4, yang ini juga 1/4, bagian yang lain 1/4, dan yang lainnya juga 1/4. Jadi cara untuk menentukan jenis angka pada pecahan seperti pada gambar. Jadi ini adalah lingkaran yang utuh dibagi 4, diambil satu bagian saja. Jadi yang satu bagian ini adalah pembilang. Kita tuliskan di sini 1, dan penyebut adalah semua dari bagian potongan ini, itu 4. Jadi satu bagian ini menyatakan pembilang dan semua bagian atau banyak potongan nilainya 4. Jadi untuk nilai pecahannya. Jadi nilai pecahan dari gambar berikut. Pada gambar pertama, karena dia dibagi 2, maka bagian yang diarsir ini diambil satu bagian dari 2 potongan, dituliskan 1/2 atau 1/2. Kemudian gambar kedua, lingkaran ini dibagi 4, diambil 2 bagian dari 4 potongan, semua potongan ini 4, maka dituliskan pecahannya 2/4. Kemudian gambar ketiga, ini dibagi 8, lingkaran ini dibagi 8, tetapi yang diambil atau yang diarsir cuma 4 bagian, maka pecahannya dituliskan 4 bagian dari 8 bagian dan keseluruhan bagian. Kemudian bagian yang kedua yang ingin kita pelajari yaitu pecahan senilai. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Jadi cara-cara untuk menentukan pecahan senilai ada 3 cara. Yang pertama itu cara gambar. Contohnya, di sini ada 3 buah lingkaran yang mempunyai mempunyai nilai sama. Jadi 1/2 di sini besarnya sama besarnya dengan pecahan 2/4.
berikutnya 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Jadi ini penyebut di bawah menyatakan banyak bagian atau banyak potongan. Jadi untuk yang segaris, jika ditarik garis lurus, misalkan pada pecahan 1/2, dia menempati garis lurus dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Jadi pecahan ini dikatakan senilai. Contoh yang lain lagi, misalkan 1/3 segaris dengan 2/6. Jadi dikatakan 1/3 senilai dengan 2/6. Contoh yang ketiga, misalkan 2/3 segaris dengan 4/6. Berarti dapat dikatakan 2/3 nilainya sama dengan 4/6. Jadi pecahan yang segaris dari atas ke bawah menyatakan pecahan senilai. Kemudian bagi yang ketiga yaitu dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Saya berikan contoh. Misalkan 1/2 akan dicari pecahan senilainya. Jadi bisa dikali dengan angka yang sama. Jadi pembilang dikali apa yang dikalikan dengan pembilang sama juga diperkalikan untuk penyebut. Misalkan di sini kita ambil angka 2. Jadi 1 kali 2 dapat 2, 2 kali 2 dapat 4. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Jadi bilangan yang dikalikan dengan pembilang harus juga sama dengan penyebutnya. Misalkan lagi 1/2 mau dicari pecahan senilainya, dia dikalikan dengan angka 3 untuk pembilangnya, maka penyebutnya juga harus dikali 3. Jadi di sini 1 dikali 3 dapat 3, 2 kali 3 dapat 6. Jadi boleh dikatakan 1/2 senilai dengan 3/6. Begitupun juga untuk dikali 4, pembilang dikali 4, penyebut juga harus dikali 4, maka pecahan 1/2 senilai dengan 4/8. Kemudian di sini bisa juga menggunakan bagi. Jika pembilang dibagi dengan suatu bilangan, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan angka yang sama untuk membagi bilangan. Contohnya 2/4, jika angka 2 dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Jadi sini 2 dibagi 2 dapat 1, 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi boleh dikatakan 2/4 senilai dengan 1/2. Begitupun juga untuk 3/6 dibagi 3 dapat 1/2, 4/8 dibagi 4 dapat 1/2. Jadi pecahan 2/4, 3/6, 4/8 dan 1/2 itu senilai. Kemudian bagian yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu menyederhanakan pecahan. Jadi menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai paling kecil. Kemudian menyederhanakan pecahan diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Jadi pembilang dan penyebutnya tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, contoh yang pertama 4/2. Ini saya akan sederhanakan karena dia adalah bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Di sini diperoleh 2 bagi 2 dapat 1. Karena pembilangnya dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2, maka 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi pecahan sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Kemudian contoh yang kedua 14/21. 14 dan 21 bisa membagi 7. Maka pembilangnya saya bagi 7, 14 bagi 7 dapat 2, 21 bagi 7 dapat 3. Jadi 14/21 bentuk pecahan paling sederhananya adalah 2/3. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Kemudian yang kedua,
Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Kemudian yang ketiga, pecahan senilai dapat diperoleh dengan menggunakan gambar, menggunakan garis bilangan, dan menyali atau membagi pecahan dengan bilangan yang sama. Kemudian yang keempat, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan ketemu minggu depan. Namun sebelumnya kita tutup pembelajaran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pakai untuk melaksanakan ujian kami selanjutnya. Berkati Ibu Guru yang akan melanjutkan pembelajaran berikutnya Tuhan, biar dia dapat mengajar kami pun sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan memberkati. God bless you.